Teman-teman, selamat datang di channel Cerita Maprala. Namaku Aprilia Prala. Semoga suka ya dengan pembawaan ceritaku. Dan kemudian Mela lari ke lantai 2. Dan kebetulan di situ sudah ada Nopi sama Rizky. Dan mereka nanya sama Mela, kok Mela kayak orang ketakutan gitu? Dan Mela cuma jawab, ya nggak apa-apa, cuman nyedutnya aja kok. Dan sejujurnya Mela di sini posisinya mau banget cerita sama mereka, bahkan sama atasan mereka, buat mastiin itu ruangan apa dan kenapa bahkan ada bola mata di dalamnya. Tapi Mela takut karena dia ini anak baru, karena ya kesannya dia ini lancang banget, masih anak baru sudah main masuk ruangan dan buka-buka box gitu. Dan akhirnya Mela cuma diam dan fokus buat kerja lagi. Dan pas mau zuhur, waktunya makan siang, Mela juga nggak ada keinginan buat makan lagi. Karena ya bayangin aja, abis ngelihat bola mata sama jari manusia, ya rasanya ngenek rasanya. Dan Mela mikirin buat nanya ke Mas Andre aja, ya OB di kantor ini, buat nanyain kalau itu ruangan apa. Dan akhirnya Mela turun ke pantry buat nemuin Mas Andre. Dan pas dia udah ketemu sama Mas Andre ini ekspresinya nggak senang banget sama Mela. Bahkan sebelum Mela ngomong apa-apa, Mas Andre udah bilang, "Mbak, tadi pagi masuk ke ruangan itu ya?" Dan Mela cuma ngejawab sambil gemetaran, Iya mas, tapi itu ruangan apa ya?" Intinya Mas Andre bilang ke Mela kalau nggak boleh nyentuh atau dekat-dekat ke ruangan itu lagi, atau Mela bakal diminta pertanggungjawaban sama pemilik bola mata dan jari itu. Mendengar itu, Mela kaget banget, dan berarti dia tahu kalau Mas Andre ini tahu apa yang ada dalam ruangan itu. Dan Mela ngejawab, Iya mas, maafin saya nggak bakal berani dekat-dekat ke situ lagi mas. Awalnya saya cuma dengar ketokan aja kok. Dan setelah ngedengar apa yang dijawab sama Mas Andre, Mela ini makin gak fokus sama kerjaannya, sampai bikin kerjaannya ini jadi lebih lama dan pulang lebih larut. Ya, sekitaran jam 8 malam. Dan akhirnya pas semuanya udah selesai dan posisi Mela tinggal sendirian di ruangan itu, Mela ngerapiin barang-barangnya buat siap-siap pulang. Tapi tiba-tiba dia ini mendengar kalau ada suara mesin fotokopi yang tiba-tiba bunyi. Padahal Mela di sini sendirian. Dan pas dia melihat ke arah mesin fotokopi itu, nggak ada siapa-siapa. Tapi karena suara mesinnya yang terus berbunyi, akhirnya Mela merhatiin lebih jelas. Dan dia ini ngelihat kalau ada sepotong jari yang menempel di mesin fotokopi itu. Dan jarinya sama persis dengan apa yang dilihat semalam. Melihat kejadian jari melayang itu, Mela cuma teriak-teriak, tapi nggak ada yang dengar karena suasana kantor udah sepi. Akhirnya dia lari keluar. Dia langsung naikin motornya dan langsung pulang. Dan dalam pikirannya hanyalah tempat tidur. Nah, pas Mela udah sampai di rumah, dia langsung tidur. Nah, pas dia ketiduran, dia ini mimpi kalau ngelihat seorang perempuan yang senyum ke arahnya. Dan kemudian mimpinya ganti, kayak jendela gitu. Dan pas dia ngedekatin jendelanya dan ngelihat keluar, ternyata ada seorang perempuan yang jatuh dari tangga lantai 2. Dan pas paginya, pas Mela ini bangun, dia ini masih bingung dengan apa arti mimpinya ini. Dan akhirnya Mela siap-siap buat ke kantor. Dan pas sesampainya di kantor, dia langsung nemuin Mas Andre dan ceritain kejadian semalam dan ceritain juga tentang mimpinya sama Mas Andre. Dan pas dengar ceritanya Mela, Mas Andre balik cerita sama Mela. Ternyata ruangan ini gak pernah dibuka sama siapapun, karena sudah dilarang sama penyewa rumah ini. Dan pemilik rumahnya udah peringatin kalau nggak ada siapapun yang boleh masuk ke ruangan ini. Jadi Mas Andre sudah diceritain sama pemilik rumah ini. Dan katanya rumah ini rumahnya sama istrinya, dan waktu itu istrinya ditusuk sama perampok yang lagi ngerampok rumah ini. Namun walaupun sudah ditusuk, istrinya tetap menjerit, dan akhirnya perampok yang satu lagi nendang istrinya ke arah kaca sampai jatuh ke bawah. Dan disitu suaminya sedih banget dan mutusin buat ngambil bola mata sama jari manis istrinya ini, karena itu ya kayak bagian tubuh yang paling dia suka. Dan kenapa bola mata sama jari manis ini masih disimpan? Karena ya si pemilik rumah ini ngejadiinnya kayak jimat gitu buat ngelindungin rumah ini dari perampok atau hal jahat lainnya.
Jadi kenapa Mela ini diteror? Karena ya dia ini udah kayak ngacak-ngacak ruangan tersebut. Tapi nggak tahulah ya salah siapa, karena ya dia juga ngedengar kalau ada suara ketokan dari dalam. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Silakan subscribe ya kalau kalian suka dan senang dengan konten seperti ini. Oke, sampai jumpa. Bye.